Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar latihan soal ya. Latihan soal yang ada di kuliah online di file soal 1. Soal yang pertama ini, diketahui fungsi ada demand, ada supply, keseimbangan pasar, ada pajaknya ya. Nah, kita bahas bersama. Ada fungsi demand, supply, keseimbangan sebelum dan sudah pajak. Sebelum ada pajak, keseimbangan konsepnya adalah demand sama dengan supply. Jadi kalau kita buat kita pecahkan ya, kita cari solusinya. Keseimbangan pasar sebelum pajak, kita samakan demand sama dengan supply. Ini menyamakannya artinya boleh disubstitusi atau dieliminasi ya, lebih mudah ini karena Q nya ada pangkat 2, ada pangkat 1, ini ada P nya pangkat 1 saja ya, lebih mudah kita ambil P nya saja. Kita ambil P yang bebas, yang ini boleh, yang ini boleh ya. P yang supply ya. Kalau P yang supply ini, kalau ini kan dibagi 2 ya, ada pecahannya ya, yang supply ya. Kalau P yang ini berarti kalau kita ambil P nya kan negatif ya, kalau pindah ke kanan berarti positif. Jadi Q kuadrat plus 5Q plus 1 sama dengan P. Ini ya, ini P nya dari kiri pindah ke kanan jadi plus ya. Jadi P nya ini kita substitusikan ke sini. Jadi yang A ini konsepnya demand sama dengan supply. Kita masukkan, substitusikan ke, jadi P nya Q kuadrat plus 5Q plus 1 kita substitusikan ke yang fungsi satunya, ke demand-nya ya. 4Q kuadrat plus 2P min 18 sama dengan 0. Nah ini P nya diganti ini. Nah jadi kita punya 4Q kuadrat plus 2 kali Q kuadrat plus 5Q plus 1 min 18 sama dengan 0. Nah ini nanti akan ketemu fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat dicari faktornya, bisa difaktorkan atau kalau kalian memfaktorkannya mungkin tidak ada faktor yang bulat, bisa pakai rumus ABC. Nah, singkat rumus ABC ya. Ini bisa difaktorkan ini ya. Nah, nanti ada ketemu Q1 berapa, difaktorkan. Nanti akan ketemu Q1 sama dengan berapa, Q2 sama dengan berapa ya, ada 2Q. Nah ini Q nya masing-masing dihitung nilai P nya ya. Untuk Q1 ini P nya berapa, P nya masukkan ini tadi, Q kuadrat plus 5Q plus 1, masukkan nilai Q nya ya tadi, yang Q1 berapa ya, yang Q2 juga sama, hitung P nya berapa. Nah ini keseimbangan pasar sebelum pajak. Dilanjutkan sendiri ya. Yang B, sesudah pajak, pajaknya proporsional ini. Pajaknya 20%. Nah, kalau pajaknya 20%, kalau setelah pajak itu harganya nanti menjadi, ingat rumusnya ya, 100 plus T persennya ya. Jadi 100 plus 20%, jadi 120% dari harganya ya. Jadi harga semula tambah pajaknya 20%, jadi 120%. Kemudian pajak per unitnya dihitung rumusnya T per 100 plus T persen ya, kali P aksennya. Nah, jadi teksnya kan 20% ya, dari seluruhnya 120% ya, dikali P aksennya. Nah ini pajak per unitnya, teksnya ya. Nah kita bahas dulu yang terpengaruh dengan pajak adalah fungsi dari
P-nya supply ya. Nah, jadi yang terpengaruh pajak itu dari fungsi penawaran, dari P-nya supply nanti berubah ya. Jadi yang tadinya dari supply itu, ini kita punya P-nya ini kan ya, dari fungsi S ya, bukan dari demand ya. Karena yang terpengaruh dengan pajak itu fungsi supply. Jadi P-nya yang semula Q kuadrat plus 5Q plus 1, nah dari fungsi supply ya. Ini titik 2 ya. Nah ini kita masukkan P aksennya jadi 120% dari P atau 1,2 P nya ya. P nya ini tadi Q kuadrat plus 5Q plus 1. Nah jadi kita punya 1,2 Q kuadrat plus berapa ini kali 1,2 kali 5 6Q plus 1,2 ya. Nah P nya ini harga yang baru setelah kena pajak ini mencari keseimbangan sesudah pajak ya. Oh ini masih A ya, masih A yang kedua ya, ini yang satu. Yang sesudah pajak sama dengan tadi prinsipnya, jadi supply sama dengan demand, masukkan yang fungsi P nya ini ke fungsi demandnya, sama dengan tadi yang A ini, hanya tadi kan belum ada pajak ya. Ini masukkan ke fungsi demandnya. Fungsi demandnya tadi 4Q kuadrat plus 2P min 18. Nah masukkan P nya ini ke sini. Nah nanti sama dengan 0 ya. Masukkan ke sini, nanti akan ketemu fungsi pangkat 2 juga. Nah ini nanti dicari faktornya, sama seperti ini cari faktornya ya. Kalau kalian memfaktorkannya kesulitan, boleh pakai rumus ABC. Masih ingat rumus ABC? Kalau kita punya persamaan kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka untuk mencari X1 2 nya rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Nah ini kalau ini kalian mencari, berarti ini koefisiennya kan variabel dari Q ya, jadi nanti ketemu Q1 berapa, Q2 berapa. Nah ini kalau pakai rumus ABC, bentar ya, kalau rumus ABC berarti yang dilihat ini min P plus minus ya. Nah kalau min P min akar itu kan negatif, jadi Q-nya yang di sini ambil yang positif ya. Q-nya ambil yang positif. Q-nya ambil yang positif. Karena kuantiti barang itu kan positif ya. Nah, jadi yang di sini nanti ketemu Q-nya cari yang positif, jadi Q aksennya. Q aksen setelah pajak. Nah, nanti P aksennya setelah pajak masukkan ke fungsi P-nya. Jadi nanti Q aksennya ketemunya berapa, masukkan ke fungsi P aksennya tadi 1,2 Q kuadrat plus 6Q plus 1,2. Nah, nanti ketemu P aksennya. P aksennya ini berapa? Nah, kalau yang kena pajak itu artinya kan harganya lebih tinggi ya. Jadi kalau mencari pajaknya per unit ya, mencari pajaknya nanti tinggal dilihat selisihnya price-nya yang lebih rendah ya. Jadi kalau ini ketemu pajak setelah harga setelah pajak itu sekian, nanti dicari yang P di sini yang lebih rendah. Nah, jadi nanti pajaknya, tax-nya yang dibayar oleh konsumen kan berarti harganya setelah kena pajak dikurangi harga semula. Nah, harga setelah kena pajak ini masukkan ke sini berapa ya? Dikurangi price yang di sini. Nah, ini price-nya ini yang lebih kecil dari P aksen. Karena nanti ada 2Q ini ya, price-nya dicari yang lebih kecil dari P aksen.
berarti itulah Q-nya ya, Q awalnya, belum Q aksennya ya. Jadi nanti T konsumennya ini, nah jadi T produsennya tinggal pajaknya dikurangi pajaknya konsumen ya. Nah berarti pajak per unitnya ini tadi ya, 120% terus 120% dikali P aksen. Nah nanti total pajaknya tinggal dikali kuantiti aksennya ini. Nah jadi kalau total pajaknya dari konsumen tinggal dikali dengan kuantiti aksennya. Yang konsumen ya, teksnya konsumen. Kalau produsen ya berarti teksnya produsen dikali Q aksennya. Teksnya produsen dikali Q aksen sama Q aksen dikali T-nya konsumen ya, itu masing-masing pajak konsumen dan produsen. Nah jadi ini dilanjutkan sendiri ya, cari faktornya ini sama, ini faktor pangkat 2. Ini disederhanakan dulu, cari faktornya. Ini disederhanakan, disubstitusi dulu ya, masukkan ke sini, kemudian difaktorkan, nanti ketemu Q1 berapa, Q2 berapa. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini nampaknya ya. Soal yang kedua, penerimaan total, ada total cost, total revenue, profitnya berapa jika produk terjual sebanyak 20 unit. Nah profit masih ingat ya, fungsi P sama dengan total revenue dikurangi total cost. Nah ini dikurangi dulu, jangan lupa min, kalau min rombongannya banyak jangan lupa dikali minnya ya. Nah jadi ini nyambung ke sini, nanti dikurangi, jadi ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi min ya. Kemudian dihitung untuk Q-nya 20, disederhanakan dulu baru dihitung ya. Nanti akan ketemu fungsi pangkat 3 ya, karena ini ada pangkat 3-nya. Jadi kalau pangkat 3 menghitungnya, coba kita hitung dulu ya. Jadi kalau kita urutkan ini 0,2, yang pangkat 3 kan nggak ada yang atas ya, TR nya nggak ada, kita gini deh, 0,2 Q kuadrat plus 10 Q. Yang bawah ini kan dari pangkat 3 min 0,8 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 plus 5 Q plus 9. Kurangi ya, ini TR, ini TC. Jadi P nya TR kurangi TC sama dengan, nah ini yang atas pangkat 3 nya kan tidak ada, ini 0 kurangi min 0,8 jadi plus 0,8 Q pangkat 3. Ini pangkat 2 nya 0,2 dikurangi min 3, berarti min plus ya, min 3 jadi plus, plus 3,2 Q kuadrat. Ini 10 min 5 Q masih plus 5 Q. Ini 0 min 9 min 9. Nah ini kalau diminta yang terjualnya 20 ya sudah dimasukkan. Jadi untuk Q nya 20 masukkan di sini, Q nya diganti 20, diganti 20, diganti 20, ketemunya berapa ya. Kemudian kalau diminta berapa produksinya pada saat break even point. Break even point itu pada saat TR sama dengan TC atau P nya sama dengan 0. Nah ini kalau sama dengan 0, jadi kalau 0,8 Q pangkat 3 plus 3,2 Q kuadrat plus 5 Q min 9 sama dengan 0. Ini pecahan ya, kalau kita mau buat bulat dikali 10 ya. Jadi 8 Q pangkat 3 plus 32 Q pangkat 2 plus kali 10 semua 50 Q min 90. Nah ini kalau masih bisa disederhanakan boleh, ini genap ya, dibagi 2 boleh, atau kata kita lihat ini koefisiennya 32,
tambah 8 ditambah 50 berapa? Ini 80 90 ya, 90 minus 90 kan. Nah berarti Q nya 1 ini faktornya, jadi ini faktornya Q min 1 dengan berapa. Nah ini berapanya tinggal kalian cari ya, boleh pakai pembagian atau langsung. Ini kalau pangkat 3 berarti ini dikali Q pangkat berapa, 8 Q pangkat 2 ya. Nah ini kan dikali Q 8 Q pangkat 3 ini kali ini min 8 Q kuadrat, ini 32 Q kuadrat. Nah berarti berapa? 32 ini min 8, berarti biar jadi 32 harus plus berapa? 40 ya, 40 Q 40 Q kali Q kan 40 Q kuadrat, ini min 8 Q kuadrat, jadi 40 kurangi 8 32 ya Q kuadrat. Ini 40 nya sudah dikali Q, dikali min 1 kan masih min 40, min 40 Q ini plus 50, berarti perlu 90 ya, 90 Q dikurangi 40 Q kan 50 Q ya, min 1 kali 90 min 90 pas ya, ini sama dengan 0. Nah ini enggak jadi ya, kurungnya kejauhan. Nah ini faktornya kita punya ini Q nya sama dengan 1 ya. Nah ini faktorkan lagi nih, masih bisa enggak? Faktorkan sendiri ya. Nah, ini kalau bisa difaktorkan, kalau bisa tuh artinya tadi kalau mencari pakai ABC itu B kuadrat min 4AC nya harus positif. Nah kan tadi rumusnya ini ya. Nah ini syaratnya itu yang di sini akarnya harus positif, B kuadrat min 4AC nya harus lebih besar 0. Sama dengan juga boleh sih, nah, harus positif ya. Jadi kalau kita cek ini B kuadratnya 40 kuadrat min 4 kali 8 kali 90 positif enggak? Nanti dicek, kalau positif berarti ada faktornya, kalau tidak positif berarti negatif ya, enggak ada faktornya. Nah kalau ada faktornya boleh pakai ABC nanti berapa ketemu Q nya ya. Nah berarti sudah ya, produksinya pada saat break even point berapa ya selain 1 ya. Ini sudah 1, ini tinggal dilihat yang lainnya ada faktornya atau enggak, dicek sendiri ya, lanjutkan sendiri. Berikutnya nomor 3 ini harusnya S ya, ini S kuadrat. Nah karena variabelnya S dan G ya, jadi mohon maaf ini P nya S kuadrat, jadi fungsinya S kuadrat plus 3S plus 5G sama dengan 150. Maksimum sendok, jadi sendoknya maksimum pada saat garpunya sama dengan 0 ya kan, masukkan aja. Jadi S kuadrat plus 3S, ini 5 kali 0 kan 0 ya, 150 nya atau gini aja, tambah 0 150. Nah baru kita pindah ya 150 nya, S kuadrat plus 3S min 150. Nah ini difaktorkan, S nya nanti ketemu berapa, atau pakai rumus ABC tadi ya. Kemudian garpu maksimal ini pada saat S nya sama dengan 0, jadi ini 0 tambah 0 ya, 0 tambah 5G sama dengan 150. Nah G nya berapa? G nya 150 dibagi 5, 30 ya. Nah ini nanti dicari dulu ya S nya ya, ini S nya mungkin ketemu dari ini S1 berapa atau hanya 1 ya, jadi ambil yang positif. Nah kurvanya tinggal ya, ini kurvanya S nya boleh di mendatar, boleh yang tegak, sama aja yang dia yang maksimum ya, kurvanya selalu bentuknya cembung. Jadi G nya maksimum 30, ini S nya maksimumnya ini tergantung nilainya ini berapa ya, ini atau ini. Nah demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan lebih bisa paham mengerjakan soalnya. Sampai sini dulu, mohon maaf bila ada kekurangannya. Kalau belum paham ya boleh tanya lagi ya. Ini soal yang nomor 3 saya revisi, ini harusnya S kuadrat. Demikian dari saya, mohon maaf, sampai jumpa, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.